Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Jangkar Iman dalam acara Miracle Hour. Dimanapun rekan-rekan berada pada siang hari ini, kita akan kembali belajar firman Tuhan dan kita akan memulai acara Miracle Hour kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebab Tuhan memberikan kepada kami hari yang baik untuk kami dapat belajar dan mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu diberkatilah setiap kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Semua rekan-rekanku ya Tuhan, biarlah mereka dapat mendengarkan firman Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah kami, ampuni segala dosa kami, supaya biarlah kami layak untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Hari Paskah rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita baru saja merayakan Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Dan pada hari ini tema yang saya bawakan adalah sebab Yesus hidup ada hari esok. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 28 ayat 1 sampai ke 6. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi saudara. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada hari Sabat, pada hari Minggu pertama, Maria Magdalena, Maria yang lain menengok kubur Tuhan Yesus. Karena begitu cintanya mereka kepada Tuhan Yesus, maka mereka hendak datang kembali kepada Tuhan Yesus dan membawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Tetapi pada saat mereka ada di kubur itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab ada seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit dan menggulingkan batu itu. Kalau kita tahu bahwa ketika Yesus dikubur, maka ada satu batu yang begitu besar yang menutup akan goa tempat di mana Yesus dibaringkan pada waktu Yesus mati setelah disalibkan. Dan tidak ada satupun yang dapat melihat Tuhan Yesus atau masuk ke kuburnya. Sebab selain ada batu yang begitu besar, maka dan kubur itu juga dijaga oleh para penjaga. Tetapi pada saat Maria sampai ke kubur Yesus, maka mereka bertemu dengan malaikat Tuhan. Dan penjaga-penjaga yang bertemu dengan malaikat Tuhan juga, mereka semua ketakutan. Mereka tidak pernah berjumpa dengan malaikat Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Malaikat-malaikat itu berkata kepada Maria dan Maria Magdalena. Malaikat itu berkata, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Yesus pernah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, betapa kita mengucap syukur, betapa kita berbahagia, betapa kita bersuka cita mendengar kabar ini. Sebab Allah kita di dalam Tuhan Yesus, yang kita tahu bahwa Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia bukanlah Allah yang mati. Pada hari ketiga, Dia bangkit dari kematian. Mungkin pada 3 hari Yesus ada di dalam alam maut. Kita tahu bahwa ketika Yesus mati, Dia menanggung semua dosa-dosa kita. Dan upah dosa adalah maut. Yesus masuk ke dalam alam maut. Selama 3 hari Yesus ada di alam maut.
Iblis bersuka cita dan bersorak-sorai sebab dia berpikir bahwa penyelamat umat manusia telah mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Dan iblis begitu ketakutan melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dia mengambil kunci kerajaan maut, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa dan tidak akan masuk ke dalam alam maut, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, betapa kita bersyukur kita dipilih untuk menjadi anak Allah. Kita adalah orang-orang yang mendapat keselamatan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Seberapapun besarnya dosa-dosa rekan-rekan, ketika rekan-rekan datang dan merendahkan hati dan memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan datang kepada hidup rekan-rekan dan mengampuni rekan-rekan. Sebab darah Tuhan Yesus cukup untuk membasuh dosa rekan-rekan. Dan ketika Yesus bangkit, maka dia memberikan kehidupan bagi kita semua. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu rekan-rekan, kita berbahagia, kita merayakan Paskah dengan satu hati dan sikap hati yang benar. Kita tahu bahwa kebangkitan Yesus membuat kita hidup sampai selama-lamanya. Kita tidak akan mati, tetapi ketika kita mati, kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Puji Tuhan rekan-rekan, suatu sukacita yang besar ketika kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit. Maka kepercayaan rekan-rekan, kepercayaan saya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Sebab Yesus bangkit dan dia hidup sampai selama-lamanya. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagi rekan-rekan yang mau untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan mau membuka hati rekan-rekan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat rekan-rekan secara pribadi. Mungkin selama ini rekan-rekan hidup di dalam dosa, rekan-rekan jauh daripada Tuhan. Tetapi ada kabar baik yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada siang hari ini. Jikalau rekan-rekan mau percaya kepada Yesus dan meminta Yesus masuk ke dalam hidupmu, maka Yesus akan segera mendapati engkau. Maka dia akan masuk ke dalam hidupmu, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan dia akan memimpin hidup kita sampai kita bertemu dengan Kristus di dalam surga. Rekan-rekan yang mau menerima Yesus, saya akan memimpin rekan-rekan untuk berdoa menerima Tuhan Yesus. Dan rekan-rekan dapat mengikuti doa ini dengan segenap hati dan dengan suara yang dapat didengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku orang berdosa ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosaku. Basuhlah aku dengan darah Yesus. Sucikan dan kuduskan aku. Aku membuka hatiku. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hidupku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Aku menjadi anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat datang di dalam keluarga kerajaan Allah. Rekan-rekan yang telah mengikuti doa saya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Rekan-rekan sudah menjadi milik Tuhan. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka diberikan kuasa menjadi anak Allah. Puji nama Tuhan rekan-rekan. Rekan-rekan sudah menjadi anak Allah dan rekan-rekan sudah menjadi milik Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih, Tuhan Yesus juga memiliki rencana yang besar bagi rekan-rekan. Tuhan Yesus hendak memakai kehidupan rekan-rekan semua. Bagi rekan-rekan yang sudah merasakan berkat Tuhan, bagi rekan-rekan yang sudah mengalami kasih Tuhan, rekan-rekan dapat memberikan kembali berkat yang telah rekan-rekan alami kepada rekan-rekan yang lain atau saudara-saudara yang lain di luar sana yang belum mengenal Kristus. Bagi rekan-rekan yang mau menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, rekan-rekan juga dapat memberikan hidup dan melayani Tuhan dengan tidak perlu meninggalkan pekerjaan atau tidak perlu meninggalkan keluarga rekan-rekan. Tapi rekan-rekan dapat memberikan hidup rekan-rekan, hati rekan-rekan kepada Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan memberikan hidup rekan-rekan supaya tiap-tiap orang yang belum mengenal Tuhan dapat mengenal Tuhan melalui kehidupan rekan-rekan semua. Saya akan membacakan kembali firman Tuhan yang menjadi dasar supaya rekan-rekan
dapat menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita akan baca dari Matius 9 ayat ke-37 sampai ke-38. Saya akan bacakan bagi rekan-rekan semua. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Rekan-rekan yang mau melayani Tuhan, rekan-rekan dapat berdoa. Saya akan memimpin rekan-rekan di dalam doa, supaya Tuhan Yesus memakai kehidupan kita. Hari-hari ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Tuhan Yesus segera akan datang untuk menjemput kita. Biarlah kita dapat bekerja di ladang Tuhan dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang melihat semua rekan-rekan yang hendak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Pakailah mereka semua ya Tuhan. Peganglah tangan mereka. Urapilah mereka Tuhan. Pimpinlah langkah mereka. Biar ketika mereka melayani Tuhan, tanda-tanda heran, perkara-perkara mujizat terjadi atas kehidupan mereka. Biar kehidupan yang penuh dengan masa depan, penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan, ada bagi semua rekan-rekan yang hendak melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami memberikan hidup kami kepada Tuhan. Pakailah hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan rekan-rekan, kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Selamat melayani Tuhan dan jadilah berkat dimanapun rekan-rekan berada. Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan semua. Kita sudah ada di penghujung acara Miracle Hour pada hari ini. Rekan-rekan, kita akan menutup acara ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini kami sudah diberkati Tuhan. Engkau sudah memberikan kepada kami keselamatan. Bahkan kami telah berkomitmen untuk kembali melayani Tuhan. Kami senang jikalau hidup kami dapat dipakai oleh Tuhan. Dan kami bersuka cita karena kami telah menjadi anak Allah. Biarlah Tuhan terus memberkati kami semua dimanapun kami berada. Di tempat pekerjaan kami masing-masing, Tuhan yang memberkati kami. Berkati ya Tuhan semua persekutuan-persekutuan doa yang ada di bangsa ini. Supaya tiap-tiap kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan keselamatan terjadi atas bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan yang terkasih dapat mengikuti acara Miracle Hour pada tiap hari Senin jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian rekan-rekan juga dapat mengikuti acara Miracle Day pada jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Rekan-rekan dapat memfollow dan subscribe akun media sosial kami, baik di YouTube, Instagram, Facebook, Jangkar Iman. Jikalau rekan-rekan mendapat berkat dari acara ini, rekan-rekan dapat men-share-nya kepada rekan-rekan sekalian supaya rekan-rekan yang lain memperoleh berkat melalui acara Miracle Hour pada siang ini. Baiklah rekan-rekan, jikalau rekan-rekan juga mau untuk mengetahui lebih dalam tentang firman Tuhan, rekan-rekan rindu untuk belajar firman Tuhan, rekan-rekan dapat menghubungi tim kami, tim Jangkar Iman. Ada nomor telepon di layar yang dapat rekan-rekan lihat. Rekan-rekan dapat mengkontaknya dan menghubungi kami untuk kembali belajar firman Tuhan. Demikian rangkaian acara Miracle Hour pada siang hari ini. Sampai berjumpa kembali pada acara Miracle Hour yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.